Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala Jalla wa ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wal muslimat, a'azzani wa a'azzakum. Di hari yang ketiga, di hari yang ketiga setelah hari Kamis, Jumat, Sabtu, berarti tanggal 12 Zulhijjah bagi yang melaksanakan hari raya pada hari Kamis, dan hari ini adalah 13 Zulhijjah bagi yang merayakan Idul Adha pada hari Rabu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayyamut tasyrik. Semoga perjalanan sejarah yang dilalui oleh teladan bagi kehidupan kita, nenek moyang dari para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan keluarganya, memberikan banyak sentuhan-sentuhan kebaikan sehingga kita bisa meneladani kehidupan mereka, keteguhan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam menunaikan perintah Allah, kesabaran Nabi Ismail alaihi salatu wassalam sebagai penguat dari keteguhan-keteguhan ayahnya Nabi Ibrahim, serta keikhlasan Hajar yang telah mengorbankan putranya meski secara nurani yang paling dalam tidak mudah untuk bisa melaksanakan perintah tersebut. Mudah-mudahan apa yang dijalankan oleh mereka itu dapat memberikan pengaruh besar bagi kita semua dalam peningkatan keimanan, ketauhidan, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, maka kita diperintahkan untuk mengorbankan apa yang kita miliki, kecil maupun besar. Saya yakin dengan segenap kemampuan yang kita miliki akan memberikan banyak pengaruh
bukan hanya untuk kita, tapi juga bisa dirasakan oleh manusia secara umum. Allah perintahkan kita berkorban bukan dengan sesuatu yang paling kita cintai, tapi paling tidak memberikan sesuatu yang terbaik untuk bisa kita berikan, sehingga betul-betul pengorbanan itu akan menjadi nilai besar, kemuliaan bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita akan lanjutkan kajian kita surah An-Nazi'ah, ayat yang ke-38, karena belum tuntas pada pertemuan yang lalu. Namun sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu surah An-Nazi'at dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Silakan dibuka bagi yang ada Al-Qur'annya, bagi yang sudah hafal tinggal mengikuti, bagi yang tidak hafal atau tidak memiliki bacaan Al-Qur'an yang dipegang, silakan dengarkan dengan baik. Idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada bacaan Al-Quran yang diperdengarkan, maka dengarkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua golongan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran terkait dengan manusia-manusia kelak yang berada di akhirat setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lalu dimasukkan dalam surga atau neraka, yang tentunya surga atau neraka itu akan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria tersendiri, dan kriteria-kriteria itu jelas melekat dalam diri mereka hingga mereka layak untuk masuk ke dalam dua tempat itu. Kelompok yang pertama yang Allah gambarkan dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah cantumkan dalam surah An-Nazi'at ayat 37 dan 38, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa amma man tagha wa athara al-hayata dunya." Adapun orang-orang yang tagha, melampaui batas dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melaksanakan syariat-syariat Allah, menolak kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka mereka termasuk orang-orang yang digolongkan dalam kelompok yang pertama. Nah, untuk mereka ini Allah sediakan neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan kita pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kriteria yang kedua yang ada dalam diri para penghuni-penghuni neraka jahanam itu secara umum adalah wa atharul hayatad dunya, yaitu orang-orang yang melampaui batas atau mementingkan kehidupan dunia. Mementingkan kehidupan dunia yang dimaksudkan oleh ayat ini bukan berarti larangan bagi seseorang untuk mencari kebutuhan dunianya. Karena secara fitrah manusia itu membutuhkan kehidupan dunia, materi,
ada makan, ada minum, ada kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, papan. Dan itu Allah tidak nafikan kebutuhan manusia itu. Akan tetapi ayat ini memberikan pesan kepada kita semua agar seseorang itu tidak meninggalkan urusan-urusan agamanya, dan juga tidak meninggalkan urusan-urusan akhiratnya demi untuk mengejar dunianya. Jadi ada bedanya. Dunia itu memang Allah hamparkan sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan di satu sisi dunia juga Allah hamparkan sebagai kebutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang manusia. Namun tentu saat seseorang itu mendahulukan kepentingan dunianya dibandingkan kepentingan agama dan akhiratnya, maka masuklah mereka dalam kategori wa atharul hayatad dunya. Mari kita melihat salah satu ciri utama orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa dunia, akhirat ia posisikan dalam dirinya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka yakin betul bahwa kehidupan dunia ini hanya sekedar tempat singgah sementara yang penuh dengan senda gurau, yang penuh dengan permainan. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kelak di akhirat ia pandang lebih utama dibandingkan kehidupan dunianya. Kehidupan akhiratlah yang ia sikapi secara serius. Ia tidak mau bermain-main maupun bersenda gurau dengan kehidupan akhiratnya. Sehingga untuk kehidupan dunia ia berikan perhatian yang secukupnya saja. Yang kadang sikap ini terbalik. Kehidupan dunia begitu seriusnya, kita berikan perhatian penuh, namun untuk akhirat kita hanya menggunakan sisa-sisa waktu. Azan berkumandang, seseorang tidak segera untuk memenuhi panggilan Allah, namun ia sibuk dengan kehidupan dunianya. Hingga di akhir the last minute, di dalam waktu sholat, baru kemudian dia tunaikan sholatnya. Begitu juga pula dengan amalia-amalia yang lain terkait dengan kehidupan akhirat. Maka mari kita simak pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran terkait dengan kehidupan dunia itu dan bagaimana sikap-sikap seseorang untuk menyikapi, menghadapi, dan memperlakukan dunia itu dalam kehidupan ini. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan surah Al-An'am ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Bagi seorang yang mengaku dirinya bertakwa, maka bagaimana hendaknya meletakkan posisi dunia itu di dalam kehidupannya, lalu bagaimana pola pikirnya terhadap kehidupan dunia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tiadalah kehidupan dunia ini illa la'ibun wa lahun, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Allah menggunakan bahasa main-main dan senda gurau
Karena biasanya identik senda gurau, la'ibun, main-main atau sebuah permainan itu ada batas waktunya. Mata'un ilahi. Lihat permainan apapun ada durasi waktu enggak yang sudah ditetapkan? Pasti. Lomba apapun, tenis meja, mau badminton, mau sepak bola, semuanya ada waktunya. Dan kalau sudah waktu itu datang, ya berakhir juga permainan itu. Dan itu bukan abadi. Senda gurau juga sama posisinya seperti permainan, bersenda gurau dan lain sebagainya. Dan ini memang Allah sampaikan, walad darul akhiratu lilladzina yattaqun. Dan sungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Maka Allah katakan, apakah kamu tidak berpikir terhadap kehidupan itu? Jangan sampai kemudian porsi dunia itu jauh lebih besar dibandingkan porsi akhirat. Keberhasilan yang dikejar secara serius oleh seorang orang yang muttaqin itu adalah keberhasilan di akhirat. Ingin menjadi nomor satu di akhirat, bukan berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu di dunia. Maka kenapa Allah memberikan motivasi kepada kita, fastabiqul khairat aynama takunu, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena orientasi kebaikan itu adalah untuk akhirat. Bagi orang-orang yang bertakwa itu keberhasilannya di dunia merupakan sesuatu yang bersifat suplementari saja, faktor pelengkap, jadi bukan faktor utama. Jangan sampai salah mengartikan dunia, jadi seakan-akan dunia itu sebagai kebutuhan utama, padahal ke dunia itu hanya sebagai pelengkap, suplemen aja. Namanya suplemen itu kan pelengkap, kan bukan utama. Kalau kita minum obat, minum vitamin tapi kagak makan-makan, kira-kira sehat apa sakit? Yang diminum cuma suplemen, tapi kebutuhan pokoknya makan dan minum tidak dilakukan, ya nggak akan bermanfaat banyak. Namun sebaliknya, keberhasilan yang kemudian dicapai oleh seseorang di akhiratnya adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar sedikit pun, karena ia merupakan faktor utama. Maka jangan sampai kemudian pola pikir ini merubah posisi. Dunia menjadi faktor utama, akhirat menjadi suplemen, faktor pelengkap. Ada nggak seperti itu? Ya banyak. Fakta urusan dunia itu sekedar urusan-urusan yang dianggap hal yang hanya menjadi pelengkap kehidupannya. Maka kata Ibnu Katsir itu, seseorang yang dianggap atharul hayatad dunia itu adalah mereka orang-orang yang mendahulukan urusan dunianya dibandingkan urusan dinihi wa ukhrahu, dibandingkan urusan agamanya dan urusan akhiratnya. Jadi kalau kita dihadapkan oleh dua pilihan, ini urusan dunia dan ini urusan agama, maka mana yang mesti kita pilih? Lihat mana yang lebih utama. Ketika di hadapan kita itu pilihannya, ini kehidupan akhirat dan ini kehidupan dunia, maka mana yang kemudian kita pilih? Inilah orang-orang yang bertakwa yang bisa meletakkan posisi akhirat itu lebih utama dibandingkan urusan dunia. Antara panggilan Allah ketika kita mendengarkan azan subuh dengan tidur itu kan urusan dunia. Tapi ketika Allah memanggil untuk salat subuh, berjalan menuju masjid untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah, maka mana menjadi pilihannya? Kalau orang-orang menganggap bahwa tidur itu menjadi hal yang utama, maka dia akan memilih tidurnya. Tapi orang yang menjadikan akhirat itu sebagai pilihan utamanya, maka dia akan berjalan menuju masjid untuk dapat melaksanakan ibadah salat subuh. Terlebih ketika Rasulullah menyatakan, walau habwa, seseorang itu kalau tahu tentang pahala salat subuh itu, maka dia akan berjalan menuju masjid walau dengan merangkak sekalipun. Dan ini pesan Nabi SAW. Ada orang-orang yang kemudian tidur nyenyak, duduk dengan nyaman, ya, pilihannya. Dan di satu sisi ada pilihan sholat 2 rakaat sebelum subuh,
yang nilai yang Allah janjikan kepada orang-orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Maka orang-orang yang bertakwa akan memilih 2 rakaat yang sesaat itu, dengan berdiri dengan tegak bertakbir lalu diakhiri dengan salam, dengan beberapa surat-surat pilihan yang disunnahkan oleh Nabi untuk dibaca di dalam salat tersebut, ia akan utamakan dibandingkan ia duduk. Maka pola pikir ini akan mampu merubah sikap. Kalau pola pikir ini salah, maka salah juga langkahnya. Ada orang-orang yang hidup yang gak jelas mau kemana, ia akan jalan. Beda dengan orang-orang yang sudah tahu tujuannya. Kalau sudah tahu tujuannya, kira-kira sikap perilakunya jelas nggak Pak? Jelas. Kalau dulu kita naik channel 1 atau D berapa tuh yang kalau ke Ciputat, D12, orang akan naik itu ya pasti jelas tujuannya mau kemana. Dari Bayoran ke Ciledug, atau dari Bayoran atau dari Ciledug ke Ciputat misalkan, atau dari Ciledug ke Blok M. Orang yang naik itu mesti tujuannya Blok M. Meskipun bisa juga ada yang naik tapi giliran ditanya mau kemana, udah mau kemana gitu. Maka sikap orang itu akan berbeda. Jadi tahu tujuan, kemana arah kita akan melangkah, mana yang kita prioritaskan, maka hal tersebut akan mampu mendorong seseorang untuk bisa lurus melangkah, sehingga dia bisa mempersiapkan diri apa yang harus dia miliki untuk mencapai tujuan tersebut. Maka kita akan sambung. Orang-orang yang bertakwa itu tidak akan rela mempertaruhkan keberhasilannya di akhirat demi keberhasilannya di dunia. Namun sebaliknya, demi keberhasilannya di akhirat ia rela kehilangan keberhasilannya di dunia. Ini bertakwa ini. Jadi keberhasilannya yang ia inginkan untuk akhiratnya, ia relakan kehilangan keberhasilannya di dunia, karena itu adalah pilihan. Yang haram dengan yang halal, meskipun yang tentu yang halal lebih sedikit dibandingkan yang haram. Maka ini juga pilihan. Apakah dia akan mengambil jumlah yang banyak tapi haram, atau dia akan mengambil jumlah yang sedikit tapi halal? Kira-kira pilihannya mana Pak? Banyak halal. Banyak yang halal. Ya. Antara dua pilihan, ada orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah, tapi ada juga yang kemudian mencari jalan lain karena putus asa. Ini juga menjadi pilihan. Jadi berapapun bagian dari dunia, ia akan relakan bila hal itu dapat menjamin keberhasilannya untuk akhiratnya, sebab dia sangat yakin bahwa kehidupan sebenarnya adalah kehidupan di negeri akhiratnya. Cuman tidak mudah untuk merubah mindset manusia, meyakini sesuatu yang gaib bila kemudian seseorang dihadapkan dengan sesuatu yang real, yang bisa dirasakan. Orang yang paling kaya itu kan dalam pandangan agama, satu di antara kelompok itu adalah orang-orang yang senantiasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat kan sebelum subuh. Itu disebut dengan sholat sunnah fajar. Sholat rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Mana ada orang yang kaya di dunia memiliki dunia dan isinya? Ada enggak? Dunia ini kan dibagi-bagi. Belum lagi kita berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau Allah itu memiliki 100 rahmat, 1 rahmat Allah turunkan di bumi, dan itulah yang diperebutkan oleh semua makhluknya, bukan hanya manusia tapi juga binatang-binatang buas sekalipun. 99 itu masih ada dalam genggaman Allah, dan itulah yang Allah akan berikan di akhirat nanti. Jadi dibandingkan dengan apa yang Allah turunkan dan yang di genggaman Allah itu,
Nggak sama jumlahnya. Satu yang tersisa di tangan Allah 99. Satu saja nggak habis-habis, Pak. Yang di bumi ini satu ini Allah turunkan. Semua orang yang punya kontrakan ratusan, yang punya mobil, yang punya uang yang banyak, semua berebut, tapi dunia nggak habis. Padahal itu hanya satu dari 100 yang Allah miliki. Lalu bagaimana yang 99? Allah akan berikan kepada orang-orang yang Allah ridhai kelak di akhirat. Cuman untuk memahamkan diri kita dan orang lain bahwa 99 itu jauh lebih besar dibandingkan satu, itu nggak gampang. Ya'lamuna zahiral hayatad dunya, karena manusia memang diberikan kemampuan untuk bisa melihat yang zahir. Uang bisa kita lihat warnanya, makan bisa kita nikmati, kita makan, kita kunyah, kita telan, rasanya ada. Mobil bisa kita naiki, rumah bisa kita tempati, ya apa tidak? Tapi kalau urusan surga, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa dilihat. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wa ma khatara fi qalbil basar. Enggak bisa enggak tahu, kemudian enggak pernah terdengar oleh telinga, enggak bisa dilihat oleh mata, bahkan enggak terbesit di dalam jiwa, dan itu butuh iman. Maka itulah kembalinya ke keimanan. Inilah makanya menjadi ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji dengan hidup dan mati itu, siapa yang paling baik amalnya. Ya kalau seandainya Allah langsung pamparkan di hadapan kita terkait dengan surga, langsung zahirnya kita bisa lihat di dunia, saya yakin gak ada yang pilih dunia, mesti pilih akhirat. Saya yakin itu. Atau sebaliknya orang-orang yang kemudian bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah kasih tanda indikator bahwa dia melakukan kemaksiatan, saya yakin gak akan melakukan kemaksiatan. Contoh, maksiat satu, lalu kemudian tanda orang berbuat maksiat itu ada benjol satu, itu juga lumayan itu, sebagai sok-sok terapi itu. Cuman Allah nggak lakukan itu ya. Maka berapapun bagian dari dunia itu direlakan bila hal itu dapat menjamin keberhasilan akhiratnya. Sedangkan kehidupan dunia itu kan kita kenal tidak lain hanyalah sendagura, permainan belaka. Kalaupun berhasil di dunia, maka itu merupakan keberhasilan sesaat, keberhasilan sementara, keberhasilan palsu. Namun keberhasilan di akhirat merupakan keberhasilan hakiki dan abadi. Begitu juga dengan kegagalan. Kegagalan yang diraih oleh seseorang di dunia itu jangan membuat kita kemudian menjadi putus asa, karena kegagalan itu sesaat. Namun yang perlu untuk dirisaukan dalam kehidupan ini adalah kegagalan abadi, dan itu adalah kegagalan hakiki. Di dunia ketika ada orang yang bangkrut, selama Allah masih berikan kesempatan untuk hidup, masih ada waktu untuk kita perbaiki. Hari ini kita tidak dapat, besok masih ada harapan, dan terus berharap. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, ada harapan-harapan yang dimiliki oleh seseorang, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Seringkali saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, usikum wa iyya nafsi, al-yawma amalun wa hisabun wal ghadu hisabun wal amal. Hari ini adalah amal perbuatan dan juga tempat kita mengevaluasi diri. Tapi besok al-ghad, ma makna al-ghad huna? Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, arti ghad besok itu terkait dengan akhirat. Wal ghadu hisabun wal amal. Sedangkan besok kehidupan akhirat itu adalah hisab dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Apakah orang-orang di akhirat nanti punya harapan, punya permintaan, punya keinginan? Iya. Apa keinginan mereka? Keinginan mereka dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh dan bersedekah, mengisi waktu-waktu yang sudah terbuang, banyak yang terbuang dengan sia-sia. Tapi kira-kira Allah mengabulkan nggak permintaan itu? Enggak. Sudah nggak ada waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah juga sampaikan dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main.
wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguh akhirat itulah sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ini bahasanya kalau mereka mengetahui. Berarti apakah semua orang mengetahui? Tidak. Hanya orang-orang yang mau berpikir saja yang mengetahui tentang hal tersebut. Dan bagaimana kita bisa mengetahui itu? Ya tidak lain dengan cara menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah akan tumbuh rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah. Dan rasa takut itu kemudian akan melahirkan diantaranya adalah rasa cinta kita. Kalau sudah cinta itu melekat dalam diri kita, maka kita takut orang yang kita cintai itu marah, tidak suka, kecewa, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun dalam realita kehidupan kita, kita banyak melihat manusia-manusia modern justru bersikap sebaliknya. Bahkan sebagian manusia mengaku menjadi muslim, na'udzubillahi min dzalik, kita juga menjadi bagian dari itu, menampilkan sikap-sikap yang terbalik. Bila nyangkut urusan peluang keberhasilan di dunia, ia menjadi sangat serius untuk mengerjakannya. Bahkan kalau bisa waktu bukan 24 jam lagi, kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena keberhasilan yang dia akan gapai juga pasti akan bertambah. Dan kita rasakan, Pak, mana kita lebih serius untuk melaksanakan kekhusyuan kita untuk mengurus urusan dunia dibanding kekhusyuan untuk mengurus akhirat. Ada orang yang mengerjakan tugas, tanggung jawab PR di depan komputer, ia sanggup berjam-jam dengan tetap satu fokus menatap ke komputernya dengan serius karena ingin kliennya itu puas dengan apa yang ia lakukan, ya kan? Ada orang yang membuat kue lalu kemudian terus dengan serius adonan-adonannya, jangan sampai salah, karena salah sedikit saja bisa berbeda hasilnya, ngembangnya kurang gitu. Apalagi yang lain. Pokoknya Anda berpikir kita kalau udah urusan dunia luar biasa, apalagi setelah diiming-imingin hasil yang besar, wah luar biasa. Bisa bayangkan, Pak? Hati-hati betul gitu. Jangan sampai ada sedikit kesalahan. Kalau ada kesalahan sedikit, kita mesti dikomplain. Komplain oleh pemilik proyek dan lain sebagainya. Dan kita semua bagian dari itu. Bekerja luar biasa hanya untuk mencari kemudian harta. Kita berangkat jam 6, pulang jam 8 malam dengan penuh antusiasme dan nggak pernah terlambat. Pagi udah bangun, udah mandi, berangkat. Orang yang dagang malam nggak pernah terlambat, rutin, istiqomah, bahkan kalau bangun jam 2 malam buka lapak, udah. Karena kalau terlambat buka lapak, lapaknya dipakai orang misalkan. Itu kan begitu serius. Tapi bagaimana dengan kehidupan akhirat kita? Yang kadang sholat kita hanya sesaat, nggak betah bermunajat dengan Rob kita. Baca Quran pun di sisa waktu kita. Kalaupun baru baca Quran, bismillah udah mulai ngantuk. Ya? Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai dah. Berarti kudu diruqyah gitu. Kenapa bisa demikian? Orientasi, Pak. Orientasi kita. Kalau urusan bisnis, handphone bisa dipegang di mana-mana, baca status panjang kita. Antep, Pak. Dia baca status, bahkan kalau baca status itu bisa berbait-bait, bisa 2 halaman, 3 halaman. Wah, salah, rubah lagi, kayaknya kalimatnya kurang bener dah gitu. Ya, tapi kalau urusan-urusan begitu luar biasa. Nah, hal-hal ini kemudian menjadi koreksian bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Maka ngaji itu kan upaya kita memperbaiki diri. Apa yang saya sampaikan ini sekelumit dari kehidupan kita yang mungkin kita rasakan sendiri. Tengah malam, kalau udah nonton bola, ngantuk nggak? Ngantuk banget pandangannya. Wah, sampai teriak-teriak, sampai emosinya juga masuk ke kita.
Padahal yang menang siapa, yang dapat piala siapa, yang dapat duit siapa. Coba bangun malam 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, udah mulai ada kebosanan. Kita nunggu kapan witirnya nih gitu. Ya alhamdulillah kalau bisa bangun 2 rakaat, 4 rakaat, alhamdulillah. Alarm gak mempan. Karena apa? Motivasi. Kalau bola nggak pakai alarm juga bangun gitu. Tapi kalau salat malam bunyinya udah berkali-kali, bangun juga. Scroll, mati, ntar bunyi lagi. Bahkan sampai subuh alarm tetap berbunyi. Nah ini berarti kan perubahan orientasi. Jadi bagaimana kemudian kita menjadikan akhirat itu sebagai hal yang utama, ini harus betul-betul didorong. Jika tidak, maka nanti kita akan lihat beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bila terkait dengan urusan-urusan akhirat, kita sangat serius. Kita kerahkan perhatian, waktu, tenaga dan uang tanpa ragu-ragu. Pengorbanan luar biasa. Luar biasa. Orang kalau pengen beli panci, pengen punya kulkas, pengen punya TV, kreditnya kenceng nggak? Oh, luar biasa. Padahal kalau dilihat keuangannya ya sebatas itu, tapi luar biasa. Hingga akhirnya dia punya kulkas, akhirnya dia punya TV. Tapi giliran Allah yang suruh kurban, kira-kira mampu nggak? Belum tentu. Padahal kalau sikap kita seperti halnya kita mengkredit TV, kita berusaha untuk menabung sedikit demi sedikit dengan harta yang kita miliki, saya yakin, kalaupun tidak setahun 2 tahun, bisa nggak kurban? Bisa. Manusia memang mindsetnya. Kalau bahasa gampangnya, kalau para penceramah kemarin bilang, manusia itu pelit kepada Allah. Padahal kalau kita berjuang luar biasa. Saya yakin kita bukan hanya menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan daging, tapi sudah menjadi orang-orang yang mudhahi, memberikan hewan kurban. Dan itu kita usahakan kalau sudah kita punya keinginan itu luar biasa. Karena pengen punya handphone Apple, itu bisa tercapai itu. Padahal kalau melihat penghasilan hariannya begitu, cuman karena usaha yang luar biasa. Nah inilah ya. Jadi perhatian waktu dan lain sebagainya. Tapi menyangkut keberhasilan akhirat malah ia bersikap setengah hati, bahkan bermain-main dan bersendau gurau. Nah menjadi sebuah pertanyaan, mengapa banyak orang-orang muslim mengaku muslim memiliki logika dan sikap terbalik menghadapi dunia dan akhirat? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena mereka telah masuk ke dalam perangkap. Salah satu diantaranya adalah lubang biawak yang ditawarkan oleh penguasa-penguasa dunia modern. Ini mau tidak mau, ini berimbas. Masyarakat barat, masyarakat kaum Yahudi dan Nasrani, dan keadaan ini sudah diprediksi oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Sejak 15 abad yang lalu, bahkan Nabi SAW pernah menyatakannya. Ini kita bisa kita anggap remeh. Di mana Nabi SAW kemudian mengatakan, qala Rasulullah SAW, atattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhub lattaba'tumuhum kunna ya Rasulullah. Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kata Nabi. Sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, maka kalian pasti akan mengikuti mereka. Lalu sahabat bertanya, kami bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, al-Yahud wal Nasara, qala faman. Lalu sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka apa jawab Nabi SAW? Siapa lagi kalau bukan mereka?
sikap-sikap hedonisme, ya, euforia dan macam-macam terkait dengan kehidupan materialis. Itu semua mau tidak mau, itu pengaruh besar. Jadi dunia modern yang dewasa ini membuktikan kebenaran prediksi Nabi SAW. Kita menyaksikan bagaimana di satu sisi Allah Subhanahu wa taala berikan hak kepemimpinan dunia global atau leadership global kepada kaum Yahudi dan Nasrani, dan pada sisi lain banyak kaum muslimin menjadi pengekor kaum Yahudi dan Nasrani sedikit demi sedikit, sehingga tatkala dijebloskan ke dalam lubang biawak sekalipun kaum muslimin cenderung ikut saja tanpa pernah berpikir positif dan negatifnya. Padahal kaum Yahudi dan Nasrani memiliki cara pandang terhadap dunia sebagaimana peradaban Romawi dahulu. Apa pandangannya? Yaitu pandang materialisme, segala sesuatu terkait dengan material, materi. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan, Allah menyingkap di dalam sebuah surah, di nama surah tersebut surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah menegaskan kepada kita semua, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini sikapnya umumnya. Mereka hanya mengetahui yang lahir, material saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Maka faham materialisme yang sudah saya sampaikan ini, yang kemudian dianut sejak mulai Romawi, terus kemudian, sehingga mereka menjadikan keberhasilan berdasarkan tolak ukur dunia fana. Maka mau tidak mau, terlepas dari kita mukmin atau tidak mukmin, sudut pandang itu masih lekat dengan kehidupan kita. Mana yang kita hormati? Kadang orang yang kita hormati itu adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak dibandingkan yang lain. Orang yang taat ke masjid, berangkat ke masjid itu sudah dipandang biasa. Tapi orang menggunakan Alphard itu membuat orang takjub. Orang-orang yang kemudian kaya raya, berdasi, duit yang banyak, itu membuat kita takjub, bahkan decak kagum dengan apa yang mereka raih keberhasilan. Keberhasilan mereka jadi orang kaya itu seringkali menjadi tolak ukur. Tapi keberhasilan seseorang di dalam beribadah, ya, itu kadang-kadang luar biasa. Ya, meskipun masih ada orang-orang yang hafiz Quran, anak kecil yang hafiz Quran, membanggakan. Tapi kalah pamornya dibandingkan keberhasilan-keberhasilan yang diraih dunia. Pamor petinju, pamor olahraga, itu kan jauh lebih tinggi pamornya dibandingkan hafiz Quran, dibandingkan itu, meskipun mulai sudah viral. Tapi hal ini memang mau tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh tersebut. Oleh karena itu kemudian mereka berprinsip, kalau saya yang tulis itu, it is now or never. Kalau tidak berhasil sekarang, maka tidak akan pernah berhasil selamanya. Ini kan pandangan. Jadi pola pandang materialis itu begitu. It is now or never. Kalau dunia kita nggak dapatkan, maka selamanya tidak akan berhasil. Kira-kira sudut pandang benar nggak begitu, Pak? Enggak. Allah itu kadang menguji setiap manusia. Mungkin nggak orang-orang yang soleh itu kemudian Allah miskinkan di dunia? Mungkin? Mungkin. Miskin itu artinya Allah uji dengan kemiskinan. Jangan pernah dianggap berbalik. Ketika orang mendapatkan rezeki yang banyak, itu berarti seakan-akan itu menandakan cinta Allah untuknya. Enggak. Bahkan faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Dan ada orang yang mengatakan kalau dia miskin kemudian Allah sedang ahanan, menguji, menyiksa. Enggak. Bukan begitu. Karena dalam pengalaman kehidupan para nabi-nabi, semakin tinggi nilai ibadah yang dimilikinya, semakin dekat dia dengan Allah, kira-kira semakin banyak ujiannya enggak?
pola mindset kita, oh kalau dekat dengan Allah masa diuji sih. Dari mana kemudian dalilnya? Sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasa bala'an?" Siapa orang-orang yang paling keras cobaannya? Siapa yang paling keras cobaannya? Al-anbiya, para nabi. Para nabi itu notabene-nya dekat enggak dengan Allah? Ya iya. Jangan pernah nyangka Nabi Muhammad yang mulia, begitu mulianya, terbaik di antara makhluk-makhluk Allah, Allah enggak uji. Suatu hari sampai Aisyah pernah bersaksi, lalu mengatakan, sebulan penuh dapur kami nggak ngebul. Nah, kan sekelas Nabi, orang aja didoain makbul kok. Sekelas Nabi, sebulan nggak ngebul dapurnya. Nggak ngebul dapurnya berarti ada yang dimasak apa enggak? Enggak. Bahkan sampai baju besi Nabi beliau gadaikan hanya untuk digantikan dengan gandum. Dan bahkan ada penyaksian Aisyah, baju besi itu belum Nabi ambil kepada orang itu sampai beliau wafat. Di satu sisi Nabi berikan kemudahan pada diri Nabi, tapi di sisi Nabi juga diuji oleh Allah sebagai bentuk contoh teladan bahwa orang-orang yang beriman itu jangan dianggap kalau sudah naik tingkat keimanannya kemudian lepas nihil dari ujian. Yaitulah bentuk linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu bentuk ujian. Tapi bukan berarti kemudian oh saya miskin berarti saya dicintai oleh Allah. Belum juga. Jadi positive thinking gitu kan. Wah kalau dia kaya mah itu mah bukan itu. Itu dia kaya itu Allah nggak suka. Allah kasih di dunia saja. Mati nanti masuk neraka. Loh kita yang miskin ini pasti masuk surga. Belum tentu juga. Lihat faktor-faktornya dulu yang melatar belakangi diri kita. Maka apakah nikmat itu bagian dari nikmat atau bagian dari nikmat, itu tergantung latar belakang dan setelahnya. Sikap kita untuk bisa memahami ujian ini bagian dari cinta Allah atau teguran Allah, dari mana kita bisa melihatnya? Paling enggak dari dua. Apa itu? Sikap sebelum ujian itu datang, dan kedua, bagaimana seseorang menyikapi ujian itu. Harta yang kita dapatkan sekarang itu dua halnya, apakah ini bagian dari nikmat Allah, kasih sayang Allah, atau ini istidraj? Bagaimana kita bisa memastikan itu istidraj atau nikmat? Ya dua paling tidak. Apa itu? Apa yang kita lakukan sebelum nikmat itu datang? Yang kedua, setelah nikmat itu kita terima, bagaimana sikap kita terhadap nikmat itu? Ada orang yang ibadah sebelum nikmat itu datang, tapi pasca nikmat itu datang, ia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak kisah sahabat yang begitu? Nggak ada. Ibadahnya rajin, ketika dikasih kambing yang banyak, mulai jauh nggak dari Allah? Mulai pelan. Yang tadinya rajin enggak. Apa alasannya? Sibuk ngurus kambing. Dapat proyek yang banyak. Yang tadinya rajin banget ngaji, kagak ngaji-ngaji. Alasannya apa? Mohon maaf lagi banyak kesibukan. Ini kira-kira nikmat apa nikmat? Ini jadi ujian ini. Jadi ujian. Kecuali memang hal-hal yang bisa dipahami dan itu bisa menjadi alasan. Dan itu banyak berputar di dalam kehidupan kita. Nah, akhirnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga kemudian ayat-ayat yang lain. Ada satu pesan dari Allah buat kita semuanya di dalam surat Thaha ayat yang ke-131. Tidak mustahil bagi orang mukmin itu untuk kaya. Tapi jangan terpesona dengan kekayaan yang Allah berikan kepada orang-orang kufur, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang bisa jadi Allah berikan surganya di dunianya. Ya. Sehingga membuat kita akhirnya tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Melihat dia sebagai contoh, akhirnya kita mengikuti jalannya meskipun jalan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, ini pesan. Makanya qanaatul qalbi itu penting untuk kita tanamkan. Puas, cukup dengan apa yang Allah berikan. Meskipun tidak cukup untuk berusaha seperti itu. Harus ada peningkatan motivasi dan inovasi. Apa yang disampaikan Allah? Wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya lituftinahum fihi. Ya. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Lihat. Allah memberikan hiburan bagi manusia.
orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan dari mereka. Siapa itu mereka? Orang yang tidak beribadah kepada Allah, kufur, tapi Allah berikan nikmat. Banyak apa enggak? Kadang jadi alasan kan, dia kagak sholat kaya, saya sholat miskin. Akhirnya apa ya? Mendingan kagak sholat kaya dibandingkan sholat miskin. Ini pola pikir benar apa salah Pak? Keliru. Ya, keliru kita. Maka wala tamuddanna ainak, memang Allah yang kasih jatah kok. Nah, bahkan Allah sampaikan, tapi ingat apa yang aku berikan kepada mereka itu sebagai bunga kehidupan dunia. Analogi Allah terhadap dunia itu seperti bunga. Bunga itu indah saat dia mekar, tapi ada batas waktunya enggak dia menguning? Ada batasnya enggak kemudian dia kering? Ada batas waktunya enggak kemudian dia jatuh? Dan keindahan itu akan hilang saat itu. Itulah yang Allah gambarkan dengan kata-kata zahratal hayatid dunya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ada harapan bagi manusia. Kalaupun kemudian Allah miskinkan di dunia, tapi iman itu menjadi kaya dalam kehidupan kita, maka yakinlah kelak kita akan mendapatkan bunga abadi, bunga yang tidak akan pernah kering, bunga yang tidak akan pernah kuning, bunga yang tidak akan pernah jatuh berguguran, dan selamanya akan menjadi keindahan. Dan itulah kekekalan akhirat untuk bagi manusia yang demikian. Di dalam hadis Nabi SAW sedikit kita akan sambung. Sementara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW duduk di mimbar, sedangkan kami duduk di sekeliling beliau. Lalu beliau bersabda, apa kata beliau? Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada para sahabat-sahabat yang ada di sisi Nabi. Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan pada diri kalian, ada beberapa kekhawatiran yang ada dalam diri Nabi SAW, itu terjangkit pada diri sahabat-sahabat umat-umatnya. Selain riya, ini akhafu ma akhwafu ilaikum asyirkul asghar. Dalam hadis yang lain, aku takutkan, khawatirkan terjadi riya dalam diri kalian. Dan ini mesti kita hati-hati terhadapnya. Karena apa yang ditakuti oleh Nabi SAW itu jelas adalah sesuatu yang penting untuk menjadi perhatian. Yang kedua, yang disampaikan oleh Nabi, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Di antara yang aku khawatirkan pada kalian setelah sepeninggalku, kata Nabi, setelah aku meninggal dunia, apa? Dibukanya bunga-bunga dunia dan pernak-perniknya untuk kalian. Kalau itu sudah dibuka, maka saya lain, fatasabakun, kalian akan berlomba-lomba untuk meraihnya. Dan ini menjadi fitnah dunia yang luar biasa besarnya. Dan ini nanti akan berimbas kepada fitnah agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit menjadi gambaran kehidupan dunia diibaratkan dengan bunga. Apakah hubungan antara dunia dan bunga sehingga bunga dijadikan sebagai sampel kehidupan dunia? Jawabannya oleh para ulama kemudian setelah diteliti, suatu tanaman yang hendak mengeluarkan buahnya biasanya diawali dengan kemunculan bunga. Kadangkala bunga itu terlihat indah dan di saat lain terlihat begitu sangat menawan. Bahkan terkadang tidak sedikit orang memandangnya berhasrat untuk memetiknya dan dibawanya pergi. Namun tahukah, sekiranya bunga tadi benar-benar dipetik sebelum berubah menjadi buah, ternyata tidak akan berapa lama kemudian akan segera layu dan pada akhirnya akan dicampakkan oleh sang pemetiknya. Memang jika masih berada di tangkai terlihat begitu mempesona, namun jika diambil saat itu juga, maka yang terjadi adalah malah justru menjadi layu, tak tahan lama. Berbeda tentu ceritanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita biarkan bunga itu terus berada di tangkainya sedikit agak lebih lama, tentu bunga tersebut akan berubah menjadi buah yang tidak saja indah dan menyejukkan pandangan jika dilihat, akan tetapi juga bisa dikonsumsi oleh kita semua. Ini petiknya. Dan kita kadang-kadang terburu-buru ingin memetik, ingin menikmati, namun nggak sadar petikan kita itu membuat bunga itu mati, dan itu jauh lebih cepat dibandingkan ketika kita biarkan. Nah, ini analogi yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka
bagi mereka yang sudah disampaikan tadi, Bapak sekalian sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah akan menggantinya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terakhir yang kami sampaikan sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik untuknya. Dan ini menjadi prinsip dasar bagi kehidupan kita. Tidak mudah Bapak sekalian untuk menjadikan orientasi hidup kita akhirat, karena ujian yang begitu besar, ujian kehidupan yang begitu menawan. Tapi mudah-mudahan dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bimbing kita agar kita betul-betul dapat memposisikan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, carilah untuk kebutuhan akhiratmu dan jangan pernah lupa juga untuk kehidupan duniamu, sehingga kita tidak menjadikan dunia itu sebagai hal utama, tapi hanya sekedar sebagai pelengkap yang akan menghantarkan kita untuk menggapai yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. InsyaAllah kita sambung pada lain waktu dan kesempatan golongan yang kedua yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.